Poi hari ini, Rabu 3 Januari 2024 merangkum 3 berita pilihan, antara lain, calon presiden dengan nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka penuhi panggilan Bawaslu di Jakarta Pusat terkait kasus bagi-bagi susu di CFD beberapa waktu lalu. Lalu ada polisi yang menangkap 5 orang pelaku kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota Satpol PP, hingga sosok Rizal Ramli di mata kerabat. Calon Wakil Presiden dengan nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka hadir untuk memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu di Kota Jakarta Pusat pada Rabu 3 Januari 2024. Gibran akan memberikan klarifikasi atas dugaan pelanggaran kampanye yang ia lakukan di wilayah Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di sepanjang Jalan Tamrin menuju Bundaran HI pada akhir Desember lalu. Beginilah suasana kantor Bawaslu Jakarta Pusat saat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tiba. Pasangan Prabowo Subianto ini tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada pukul 13.38 waktu Indonesia Barat. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengenakan kemeja berwarna krem. Tiba di Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran mengaku tidak ada persiapan. Dia pun enggan berkomentar lebih jauh. Sambil dikawal sejumlah ajudannya, dia berjalan masuk ke dalam kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Akhirnya ada klarifikasi yang diberikan dari pihak yang bersangkutan. Entah apa yang dibahas dalam gedung Bawaslu, yang pasti hukum harus tetap berlaku. Selanjutnya, kurang dari 5 jam, 5 orang pelaku kasus pengeroyokan terhadap 2 anggota Satpol PP yang berada di depan Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat berhasil diringkus polisi. Dari 5 orang pelaku yang ditangkap, 4 diantaranya diketahui positif mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Inilah tampang 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 anggota Satpol PP. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Desember 2023 lalu, pukul 16 waktu Indonesia Barat, atau jelang malam tahun baru 2024. Kelimanya berhasil diringkus polisi usai video aksi pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP viral di media sosial. Menggunakan baju tahanan berwarna orange, kelimanya hanya bisa tertunduk malu usai ditangkap 5 jam setelah kedua korban melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke polisi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo menyebut motif para pelaku nekat melakukan pengeroyokan lantaran salah paham terkait penutupan arus yang akan digunakan untuk Car Free Night pada 31 Desember 2023 kemarin. Ironisnya, dari 5 orang pelaku yang ditangkap, 4 diantaranya diketahui positif narkoba jenis sabu dan ganja. Selain itu, kami juga telah melakukan tes urin kepada 5 tersangka. Ya. Hasilnya untuk LH, katakan LH, ini positif amfetamin atau menggunakan sabu. Kemudian SM, katakan ini adalah positif amfetamin dan juga THC atau ganja. Kemudian SR ini positif amfetamin juga ganja. Kemudian BD ini positif amfetamin atau penggunaan sabu. Yang tidak menggunakan narkotika adalah AS. AS ini bersih. Sehingga terhadap kelima tersangka ini kami menerapkan pasal 170 atau kekerasan bersama terhadap orang dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Kesalahpahaman bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik, tidak perlu ada kekerasan, bahkan pengeroyokan. Namun, apabila sudah terjadi, maka hukumlah yang akan berbicara. Tokoh ekonom senior juga tokoh penggerak reformasi Rizal Ramli dikenal sebagai sosok yang kritis di masa hidupnya, baik saat menjabat sebagai aktivis maupun saat menduduki jabatan dalam pemerintahan. Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala, Ketua PAN Zulkifli Hasan, M. Syaugi, hingga kerabat sesama aktivis terus berdatangan ke rumah duka tokoh ekonomi senior Rizal Ramli di Jalan Bangka 9, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka tak lain untuk melihat kondisi terakhir jenazah almarhum sebelum dikebumikan Kamis besok di tempat pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Rizal Ramli yang diketahui kerap menduduki jabatan di pemerintahan dikenal sebagai sosok yang sangat kritis. Di mata Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia Yusuf Kala, Rizal Ramli pun dikenal sebagai orang yang sangat konsekuen atas semua keputusan-keputusan yang diambil. Dan meski kerap berbeda pandangan, namun kita tetap saling menghargai satu sama lain. Ya, kita semua berduka dan berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah kawan kita almarhum Bapak Dr. Rizal Ramli. Beliau ini seorang pemikir dan juga sekeluruh aktivis. Jadi aktivis artinya dia mengambil upaya dari berdasarkan pikiran-pikirannya dan dia konsekuen
selama puluhan tahun itu. Walaupun juga dia pernah berada di pemerintahan, walaupun waktu tidak lama. Karena itu kita kehilangan tokoh seperti ini. Sementara, politikus PDIP Pandana Maban mengatakan merasa kehilangan sosok Rizal Ramli yang berani mengkritisi ekonomi Indonesia. Dia orang yang cukup kritis, ekonom, ya. Dia memang sering mengeluarkan komentar-komentar yang pahit dan kemudian yang tidak mengenakan, tetapi itu cerminan dari kecintaan dia kepada Republik ini. Gitu. Saya melihat terus terang bangsa ini kehilangan tokoh yang kritis, yang berani, ya, yang tidak begitu terpengaruh oleh jabatan. Ya. Dia pernah jadi menteri, kemudian terakhir juga dengan Jokowi dia pernah menjadi Menko, ya kan? Dia pertaruhkan itu. Segenap kru Voice Media yang bertugas mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergiannya ekonom senior Rizal Ramli. Demikian Voice hari ini, nantikan berita lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube Voice dan follow Voice.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.